Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman proktor. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang persiapan pelaksanaan simulasi, kemudian gladi bersih dan pelaksanaan ANBK untuk jenjang SD. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang info yang di-share di grup proktor. Generat nomor peserta jenjang SD sudah selesai untuk Provinsi Jawa Timur. Kemudian silahkan yang pertama, artinya begini, kemarin pada tanggal 13 sudah dilakukan generate nomor peserta ya, terkait dengan data siswa yang akan melaksanakan atau mengikuti ANBK. Nah, setelah di-generate, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman proktor di sekolah masing-masing? Yang pertama, menarik data ke web ANBK, baik sekolah yang pelaksanaannya mandiri maupun yang menumpang. Jadi ini wajib dilakukan oleh semua sekolah. Nanti teman-teman proktor silahkan masuk ke web ANBK-nya masing-masing, kemudian di bagian biodata siswa itu akan ada menu ambil dari BioAN. Silahkan diklik, kemudian akan muncul data peserta atau data siswanya. Pastikan data peserta ini sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Tidak ada selisih, tidak ada nama atau tanggal lahir dan sebagainya yang masih ada kekeliruan. Apabila masih ada, silahkan menghubungi ke operator dinas. Namun sebelumnya dicek dulu di bagian dapodiknya masing-masing sudah sesuaikah dengan data dapodiknya. Jangan melapor baru cek di dapodiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tarik data peserta, sekali lagi wajib dilakukan oleh semua sekolah, baik yang mandiri maupun yang menumpang. Untuk yang menumpang, setelah tarik data itu tadi, silahkan menghubungi sekolah yang ditumpangi biar mengecek data siswanya itu sudah masuk di sekolah yang ditumpangi atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, mengisi nama proktor dan teknisi utama di bagian sini. Sebetulnya pada simulasi yang pertama sudah kita himbau untuk mengisi tim teknisnya bagian sini. Ini semua diisi lengkap, nanti kaitannya dengan berita acara, agar datanya tercover dengan lengkap. Nah, untuk yang sekolah yang menumpang itu sebetulnya tidak wajib mengisi nama proktor dan teknisinya, karena nanti ini yang akan muncul di sana di berita acaranya adalah sekolah yang ditumpangi. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapat ID proktor, untuk mendapatkan ID proktor. Ya, jadi pastikan di bagian infrastruktur ini jumlah proktornya sudah sesuai, jumlah komputernya sudah sesuai dengan isian di verbal TIK-nya. Apabila mengalami kelebihan muatan, artinya jumlah siswanya tidak mencakup dengan satu komputer proktor, maka silakan dicek di asesmen nasional, kemudian komputer proktor. Nah, di sini apabila satu komputer proktor itu maksimal dapat tersambung dengan 15 klien. Satu komputer proktor dapat tersambung dengan 15 klien. Apabila tadi saya katakan jumlah siswanya tidak memungkinkan hanya dengan satu proktor, maka silahkan tambah, kemudian jumlah kliennya isikan maksimal, kemudian pilih ini satu komputer proktor ini nanti
digunakan satu ruangan, pilih satu ruang, kemudian nama ruangnya silakan dituliskan ruang yang kedua, karena di sini tadi kan komputer server 1 untuk ruang 1, komputer server 2 untuk ruang yang kedua. Di sini dituliskan ruang 002. Ini bagi sekolah yang akan menambahkan komputer server. Tapi apabila tidak, ya abaikan saja. Cukup dipastikan di sini ID proktornya sudah ada, ruangan dan seperti ini. Kemudian poin yang ketiga, mengecek data peserta, data yang ditarik dari bio AN ke web ANBK tadi, data pesertanya dipastikan ada perubahan atau masih ada selisih atau tidak. Apabila ada selisih silakan dilaporkan. Cukup jelas ya. Untuk yang kelima, mengatur penempatan peserta ke komputer proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Nah, ini sama halnya dengan mengatur jadwalnya nanti. Pengaturan sesi silahkan masuk ke bagian asesmen nasional, kemudian pengaturan sesi. Pengaturan sesi ini apabila sesinya belum diatur, maka di bagian sini ID proktor, gelombang, sesi ini masih kosong ya. Ini tadi punya saya sudah saya atur. Apabila akan mengatur, itu yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada bagian pos dan revisi jadwal. Pada bagian pos dan revisi jadwal. Di bagian pos di sini disampaikan bahwa untuk jenjang SD, untuk jenjang SD. Nah, ini untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD itu maksimal hanya 2 sesi. Sesi pertama nanti dilaksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Sesi kedua dilaksanakan pukul 1 sampai dengan 15.35. 2 sesi. 2 sesi saja sudah sampai sore. Maka dari itu di sini maksimal 1 hari hanya 2 sesi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan pada jadwalnya ini ada 4 gelombang. Ada 4 gelombang. Ada 4 gelombang, ini gelombang 1, ini gelombang 2, dan seterusnya. Silahkan diperhatikan pada bagian revisi jadwal ya. Revisi jadwal yang baru saja di-share di grup proktor. Untuk jadwalnya, yang pertama poin 16 dan 17 ini adalah jadwal untuk simulasi. Jadwal untuk simulasi. Jadi sinkronnya tanggal 15 sampai dengan 17, pelaksanaan simulasinya tanggal 8 sampai dengan 22. Simulasi ini pelaksanaannya seperti simulasi yang pertama kemarin. Jadi setiap lembaga hanya mempunyai 1 kesempatan untuk simulasi, memilih jadwal antara 18 sampai 22 ini. Itu untuk yang simulasi. Nah, setelah simulasi, jadi setiap jadwal itu ada sinkron pelaksanaan gitu ya. Jadi untuk yang poin 16, 17 ini untuk sinkron 16 jadwalnya simulasi, 17 ini untuk pelaksanaan simulasi. Kemudian poin yang nomor 18 sampai dengan 21 ini untuk gladi bersih. Di sini sudah dituliskan bahwa ada gelombang 1 dan 2, kemudian ada juga gelombang 3 dan 4. Pemahamannya begini. Di situ tertulis gelombang 1, kemudian gelombang 2, ada lagi gelombang 3, kemudian gelombang 4. Nah, masing-masing gelombang ini terdiri dari 2 hari. Masing-masing gelombang ini 2 hari pelaksanaan. Masing-masing gelombang 2 hari pelaksanaan. Jadi nanti ada gelombang 1 ada hari pertama dan hari kedua.
Kemudian setiap harinya ada sesi 1 dan sesi 2. Ini juga sesi 1 dan sesi 2. Dengan asumsi hari pertama ini untuk literasi membaca, hari kedua ini untuk numerasi. Begitu juga gelombang 2, ada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Hari pertama, hari kedua, hari pertama, hari kedua. Jadi kalau 4 gelombang ini full, pelaksanaan full 4 gelombang, berarti ada 8 hari pelaksanaan ANBK. Tapi tidak semua sekolah akan mengalami 8 hari ini, tergantung jumlah siswa sampling yang melaksanakan di situ. Nah, kembali ke bagian jadwal, Kalau kita lihat di bagian jadwal ini adalah jadwal sinkron tanggal 23, 24, sinkron untuk gelombang 1 dan 2. Sedangkan pelaksanaan gladi bersih gelombang 1 dan 2 tanggal 25 sampai dengan 28. Berarti untuk gladi bersihnya untuk gelombang 1 ini 25 dan 26, gelombang 2 27 dan 28. Ini tanggal gladi bersih. Ini setiap gelombangnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang gelombang 3, gladi bersihnya gelombang 3 dan 4 tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Berarti ini untuk gelombang 3 tanggal 1 dan tanggal 2, untuk gelombang 4 tanggal 3 dan tanggal 4. Nanti untuk pelaksanaan ANBK juga demikian, silahkan dilihat ke jadwalnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pelaksanaan ANBK itu ada 4 gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 2 hari. Setiap gelombang terdiri dari 2 hari. Setiap harinya ada 2 sesi. Setiap harinya ada 2 sesi. Bisa dipahami ya. Jadi untuk pengaturan sesinya perhatikan dulu ini. Kalau sudah dipahami, baru silahkan dilihat jumlah siswa yang akan melaksanakan ANBK di sekolah panjenengan. Kalau di sekolah saya, ini contohnya ada 12 siswa, maka saya akan membuat istilahnya reng-rengan untuk pelaksanaan. Sekolah saya 1 komputer server, 6 klien. Dengan jumlah siswa 12. Dengan ini saya pertimbangkan nanti entah nanti ngambil gelombang 1, 2, 3 atau 4. Saya contohkan gelombang 1. Contohnya saya ngambil gelombang 1. Maka pengaturan sesi yang akan saya laksanakan pada gelombang 1 ini, hari pertama sesi 1, siswa yang akan saya ikutkan itu siswa nomor peserta 1 sampai dengan 6. Kemudian sesi 2-nya siswa peserta 7 sampai 12. Ini hari pertama untuk pelaksanaan literasi membaca. Terus hari keduanya untuk pelaksanaan numerasi, sesi 1 saya buat jadwal yang sama. Siswa nomor 1 sampai dengan nomor 6, sesi 2-nya siswa nomor 7 sampai dengan nomor 12. Ini contoh sederhana. Jadi dengan jumlah siswa 12, saya menyiapkan 6 klien. Itu saya akan melaksanakan ANBK nanti cukup 1 gelombang. 1 gelombang artinya 2 hari. Hari pertama demikian, hari kedua demikian. Jadi nanti sebelum pengaturan sesi silahkan dibuat dulu reng-rengannya ya. Sebelum klaklik-klaklik dibuatnya ANBK, dibuat dulu reng-rengannya. Kalau sudah fix
baru menuju ke web ANBK pengaturan sesi. Tadi yang pertama siswa nomor 1 sampai dengan nomor 6. Siswa nomor 1 2 1 2 3 4 5 6. Ini saya buat di, silahkan klik menu edit, kemudian di sini pilih, tadi ada 4 gelombang, saya ngambil gelombang 1, maka sesi hari ke-1 siswa nomor 1 sampai dengan 6 tadi saya ambilkan sesi 1. Hari yang kedua siswa nomor 1 sampai dengan 6 tadi di sesi 1 juga. Jadi lek isuk ben isuk terus, lek sore ben sore terus. Ngaten, itu lebih mempermudah kita untuk mengatur sesinya. Silahkan klik simpan. Silahkan klik simpan kalau sudah. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, gelombang 1 siswa nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1. Dilanjutkan ke siswa yang nomor 7 sampai dengan 12. 7 sampai dengan 12 dicentang, klik edit. Kemudian tadi saya akan ngambil gelombang 1, berarti kalau tadi sesi 1 berarti ini sesi berikutnya sesi 2. Nah, hari pertama siswa nomor 7 sampai 12 itu masuk di sesi 2, hari kedua juga demikian masuk di sesi 2. Tuh, klik simpan kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi siswanya itu 12 siswa saya akan terjadwal di gelombang pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1, nomor 7 sampai 12 hari pertama sesi 2, hari kedua sesi 2. Itu. Kalau sudah diatur sesinya seperti ini, sudah yakin dan pengaturan sesinya, langkah berikutnya teman-teman menuju ke komputer servernya, hapus instalan VHD yang simulasi kemarin, dihapus instalannya semua, kemudian di restart, kemudian silahkan install ulang VHD yang fresh. VHD yang fresh itu masternya VHD kemarin kan sebelum menginstal VHD-nya kan saya suruh copy dulu, terus kopiannya ini artinya yang belum terpakai ini VHD yang fresh. Nah, ini digunakan untuk install lagi yang sekarang. Kemudian silahkan di pad, nanti akan muncul versi VHD terbaru. Setelah di pad, silahkan menunggu jadwal sinkron. Kalau sudah jadwal sinkronnya muncul, silahkan disinkronkan. Kemudian setelah sinkron, atur transfer responnya seperti simulasi yang kemarin. Jangan lupa untuk komputer kliennya menggunakan exam browser yang terbaru. Ada di bagian download berkas exam browsernya. Silahkan pilih exam browser, di sini ada versi yang terbaru. Jadi langkah kerja teman-teman ini nanti yang pertama menyampaikan kepada teman-teman proktor di lembaga masing-masing untuk segera tarik data siswa di bio AN ini. Kalau sudah tarik data siswa di bio AN, sekolah yang menumpang segera menyampaikan ke sekolah yang ditumpangi bahwa mereka sudah menarik data di bio AN biar diproses lebih lanjut. Kemudian untuk sekolah yang mandiri setelah tarik data ini silahkan mengatur sesi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah mengatur sesi, langkah berikutnya yaitu install ulang VHD seperti simulasi yang pertama. Runtutannya seperti itu. Entah nanti di lapangannya prosesnya bagaimana, teman-teman cara kerjanya silahkan berkoordinasi dengan tim masing-masing di kecamatan. Itu untuk pelaksanaan atau persiapan simulasi. Sekali lagi bahwa simulasi ini jadwalnya
hanya satu kali kesempatan simulasi. Setelah simulasi ini nanti jangan dibongkar pasang lagi jaringannya, jangan dibongkar pasang lagi, karena sampai dengan pelaksanaan ANBK ini nanti jadwalnya beruntutan. Jadi kalau komputer kliennya pinjaman ya silahkan dikomunikasikan dengan yang dipinjami. Terus kemudian komputer servernya biasanya teman-teman itu kalau komputer servernya settingannya sudah benar, wis dinyalakan terus sampai dengan pelaksanaan ANBK-nya itu. Mungkin penjelasan saya kurang begitu bisa dipahami. Nanti kita adakan sharing nanti malam di grup atau di Google Meet. Silahkan sharing-sharing di sana. Untuk pengaturan sesinya apabila ragu-ragu silahkan menghubungi teman-teman HD terdekat. Mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.